Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini, Rigi? Baik. Baik. Hari ini ada semua? Hadir. Hadir ya? Oke, berarti semangat belajar ya semuanya, anak ibu. Sekarang sebelum kita memulai kegiatan, kita baca doa dulu ya. Coba Rizky Akbar bantu ibu membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rizky. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini untuk membangkitkan semangat kita dan menumbuhkan rasa cinta tanah air kita kepada negara kita Indonesia, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Hiduplah negeriku, bangsaku raya semuanya. Terima kasih ya sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, di masa pandemi ini, Ibu selalu mengingatkan kalian ya, tetap menerapkan protokol kesehatan ya, selalu menggunakan masker ketika bepergian, mencuci tangan menggunakan sabun ya, kemudian menjaga jarak, dan tentunya tetap menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita ya. Oke semuanya, anak-anak semua, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang cerita fiksi, cerita rakyat pada suatu daerah. Kemudian kita mengenal lagu daerah. Nah, hari ini kita akan masuk pada tema 8, tema 2, pembelajaran 1. Ibu share ya materi kita hari ini ya. Ya, iya. Nah, kelihatan nggak di layarnya? Kelihatan, Miss. Kelihatan, Miss. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Pelajaran kita hari ini itu kita akan sama-sama menemukan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita fiksi. Kemudian kita akan menentukan hubungan gaya dan gerak melalui percobaan ya, peristiwa gerakan suatu benda. Nah, Bu sudah pernah bilang ya, kalau setiap daerah itu memiliki keunikannya masing-masing. Salah satunya adalah tempat wisata. Tempat wisata apa saja sih yang ada di Singkawang? Rizky, coba aktifkan mikrofonnya, nak. Tempat wisata apa saja yang kamu tahu, Rizky, yang ada di Singkawang? Pantai Pasir Panjang. Apalagi? Pantai Kura-Kura. Ya, apalagi? Taman Bougainville. Ya. Kalau Carolina, aktifkan mikrofonnya. Tempat wisata apa yang kamu tahu tuh, yang ada di Singkawang? Kayangan. Iya, Kayangan ya. Apalagi? Pasir Panjang Pak Lotai. Iya. Oke, terima kasih Carolina. Nah, kalau di Yogyakarta ada namanya tempat wisata yaitu Candi Prambanan. Ada yang pernah pergi ke Candi Prambanan? Atau pernah melihatnya di TV mungkin atau dari internet? Pernah lihat? Belum? Pernah? Nah, hari ini kita akan menyimak, kalian itu akan menonton cerita fiksi terkait dengan Candi Prambanan yang berjudul Roro Jonggrang. Nah, semuanya lihat di layar ya. Nanti kita sama-sama menonton video cerita fiksi Roro Jonggrang ya. Nah, selama kalian mengamati video cerita, nanti temukan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita fiksi itu siapa-siapa saja ya. Oke ya? Oke, siap ya semuanya ya? Ibu putar ya videonya. Mari kita membaca cerita yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, yaitu cerita yang berjudul Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Tadi kita sama-sama sudah menyimak video ya, video cerita Roro Jonggrang. Nah, udah ketemu belum? Siapa-siapa saja yang ada di cerita Roro Jonggrang? Udah ketemu belum? Sudah, Miss. Sudah ya? Miss. Nah, tapi sebelumnya simak dulu penjelasan Ibu dulu ya. Nah, kalian kan pasti sudah belajar ya cerita fiksi itu apa? Cerita fiksi itu adalah karangan atau cerita
yang dibuat dengan berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Berarti ceritanya bersifat hayalan ya, atau imajinasi si pengarang. Nah, di dalam tokoh cerita fiksi itu, lihat semuanya di screen ya, ada yang namanya tokoh utama, kemudian ada yang namanya tokoh tambahan. Maksudnya ya, jadi sudah bisa kan membedakan antara tokoh utama dan tokoh tambahan ya? Oh, Rey, silakan Rey. Siapa tokoh tambahan? Roro Jonggrang. Iya, Roro Jonggrang. Kemudian tokoh pembantunya atau tokoh tambahannya siapa? Cisumi. Siapa lagi? Siapa lagi tadi yang muncul? Pasukan Jin. Pasukan Jin, apalagi? Raja Prambanan. Iya. Terkait dengan tokoh utama dan tokoh tambahan, nanti kita lanjut lagi di grup WhatsApp ya. Nanti kirim jawabannya dalam bentuk voice note ya, anak-anak semua ya. Oke, jadi habis pertemuan tatap muka ini, kita lanjut lagi ke grup WhatsApp ya. Jadi standby di grup WhatsApp. Kang, coba perhatikan gambar berikut. Nah, tadi kan kita menyimak cerita tentang Candi Prambanan ya. Nah, itu adalah contoh foto dari Candi Prambanan. Apa-apa saja yang kalian lihat dari foto itu selain Candi Prambanan? Kalian melihat apa saja di dalam foto itu? Tugas kebersihan. Iya, Rizky, silakan. Petugas kebersihan, Bu. Petugas kebersihan ya. Fitri, lagi ngapain itu? Petugas kebersihannya sedang apa? Kira-kira petugas kebersihannya sedang melakukan apa itu, Fitri? Mengangkut sampah. Apa? Mengangkut sampah. Mengangkut sampah. Itu mengangkut sampahnya menggunakan apa? Itu petugas kebersihannya, Fitri? Oke, apa itu, Nak? Ngangkut sampahnya, Nak, di gambar itu, di fotonya? Rizky? Menggunakan gerobak, Miss. Iya, benar, Rizky, menggunakan gerobak. Gerobaknya itu diapakan itu sama petugas kebersihan? Ditarik menggunakan Iya, gerobak, Miss. didorong ya. Benar, Rigi. Jadi kira-kira kalau menurut Rigi nih, misalnya, Ibu tanya, bisa bergerak sendiri nggak gerobaknya itu, Rigi? Nggak bisa. Nggak bisa bergerak sendiri. Jadi gerobaknya bergerak karena apa, Rigi? Didorong orang. Didorong oleh petugas kebersihan itu ya. Nah, pada saat petugas kebersihan itu mendorong gerobak, dia menggunakan daya. Ya, anak-anak ya. Jadi benda bergerak itu karena adanya gaya. Karena ada gaya dorong tadi ya, makanya gerobaknya bisa bergerak. Kalau tidak ada gaya dorong yang dilakukan oleh petugas kebersihan, gerobaknya bisa bergerak nggak? Bisa nggak bergerak, Fitri? Gerobaknya? Tidak bisa, Miss. Tidak bisa. Iya, tidak bisa. Berarti intinya satu, bahwa benda bergerak itu karena adanya gaya. Ya. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan sama Ibu? Enggak. Sebelum kita pindah ke slide berikutnya. Belum ada, Miss. Belum ada. Jadi tidak ada pertanyaan. Mari kita sama-sama simak video pembelajaran berikut ya. Diperhatikan layarnya. Layar screen. Oke, anak semuanya. Sama-sama tadi kita menyimak video pembelajaran tentang hubungan gaya dan gerak ya. Jar kali, Ray. Nah, sekarang Ibu minta kalian itu melakukan percobaan sederhana di rumah masing-masing ya. Nah, percobaan apa sih yang kalian harus lakukan di rumah masing-masing? Nah, perhatikan di slide screen zoom-nya. Nah, langkah-langkah kegiatannya, yang pertama, siapkan sebuah mobil mainan. Nah, kalau tidak ada mobil mainan, gunakan benda lain saja ya. Kemudian ikat bagian depan mobil mainan dengan seutas tali. Kemudian tarik mobil mainan perlahan, lalu semakin lama semakin cepat. Jadi ditarik mobilnya pelan-pelan, kemudian makin lama makin cepat narik mobilnya. Kemudian setelah itu, nah kalian setelah itu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja yang sudah Ibu bagikan di dalam grup WhatsApp tadi pagi ya.
Nah, apa saja sih pertanyaannya? Yang pertama, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Nah, jawabannya nanti kalian kirim lewat grup WhatsApp. Karena setelah ini, seperti yang Ibu bilang tadi, kita lanjut lagi di grup WhatsApp. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada ya, berarti kita ketemu di grup WhatsApp ya. Nah, setelah itu nanti ada soal evaluasi ya, 10 soal. Nanti Ibu bagikan dalam bentuk Google Form. Nanti linknya Ibu kirim juga di grup WhatsApp. Oke? Kemudian, apa saja yang bisa kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini? Gerakan benda yang diakibatkan oleh gaya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang cerita fiksi, kemudian tentang tokoh utama dan tokoh tambahan yang ada dalam cerita fiksi, kemudian tentang hubungan gaya dan gerak. Nah, anak-anak semuanya, setelah belajar hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang tidak? Senang, Miss. Senang, Miss. Alhamdulillah. Mengerti enggak? Ngerti, alhamdulillah. Ngerti, Miss. Miss ingatkan kembali ya, tetap menerapkan protokol kesehatan ya, mencuci tangan menggunakan sabun, memakai. Nah, nanti hari berikutnya kita akan masuk pada pembelajaran 2 ya. Salah satu materinya itu kita akan menemukan keunikan tarian suatu daerah. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, coba Rizky pimpin baca doa lagi, Nak. Dengan berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rizky. Terima kasih semuanya ya. Sama-sama. Atas kerjasamanya hari ini. Terima kasih juga, Miss. Habis ini, Terima kasih juga, Miss. iya, habis ini standby di grup WhatsApp ya. Kita lanjut diskusi di grup WhatsApp, oke? Ya. Oke, selalu semangat belajar ya semuanya ya. 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 Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Siap, Miss. Siap, Miss. Sudah, Miss. 2. Bantung Bondowoso. 3. Raja Prambanan. 4. Biksumi. 3. Busumi. 4. Jin. Ketiga Raja Prambanan. Untuk jawaban nomor 2, Roro Jonggrang. Untuk jawaban nomor 3, Busumi, Jin, Raja Prambanan, dan Bandung Bondowoso. Ya, ada perubahan. Perubahan kecepatan gerak benda. Mobil yang semulanya bergerak lambat perlahan akan bergerak semakin cepat karena adanya tarikan. Kesimpulannya adalah mobil yang ditarik dari lambat ke cepat akan mengalami perubahan gerak benda akibat adanya gaya. Ya, ada perubahan. Adanya perubahan arah gerak benda akibat gaya yang semula bergerak lurus. Akibat adanya perubahan gaya menjadi berbelok. Kesimpulannya adalah mobil yang ditarik lurus lalu berbelok akan mengalami perubahan arah gerak benda akibat adanya gaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.